Saya wanita pertama Indonesia yang masuk TV Dorna. Wih. Rara Istiani Wulandari ciptakan fenomena, logika modern dan ilmu pasti dibolak-balik dengan aksi usir hujan secara metafisis selama pagelaran MotoGP Mandalika Maret kemarin. Namanya melambung, menembus langit dunia, diperbincangkan di berbagai negara. Sontak saja, popularitas pawang hujan naik drastis. Disorot ramah tajam, Rara menjelma bintang. Topik panas soal pawang hujan lebih dari sekedar bagaimana cara kerjanya, melainkan perihal bayaran yang diterima oleh seorang pawang hujan seperti Rara. Dan teramat mengejutkan, pawang hujan tak dibayar murah seperti yang diterima Rara saat tangkal hujan selama ajang MotoGP Mandalika. Hujan ada yang sampai 3 digit dan itu sebenarnya tergantung waktunya juga. Jadi dia ada waktu yang ditentukan oleh panitia acara. Biasanya kamu pegang acara ini 2 minggu nih. Nah itu bisa sampai 3 digit ya. Dibayar berapa? Per day 1 hari 5 juta. Wah, nggak mungkin. Kok murah? Ya sebenarnya itu hitungannya murah sih Mas, karena Rara itu mengabdi, membantu tidak hanya untuk pengaspalan. Kan acara gede. Iya, sampai taman semua segala macam. Paling gede dibayar berapa? Selama jadi pawang hujan paling gede dibayar berapa? 1 hari 50. 50 juta? Iya, bukan 1 hari sih itu. Acara apa? 6 jam. Gun and Roses 2018. Besar itu sebenarnya berpengaruh. Jadi kembali lagi sebenarnya kita melihat kualitas ataupun jam terbangnya si pawang hujan. Kalau memang dia sudah terbukti di mana-mana dan jam terbangnya juga udah lumayan baik, mungkin bisa berpengaruh dengan harga ataupun maharnya. Kontroversi tak terhindar, pujian dan cibiran silih berganti. Publik ramai berkomentar, termasuk menilai kehadiran pawang hujan menggeser kerja pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Di sisi lain, benarkah Rara sejatinya tidak sukses tanggal hujan, melainkan cuaca memang sudah tak lagi hujan seperti perkiraan BMKG? Menurut saya gini, saya tetap melihat keadaan dari BMKG. Saya lihat ramalan dari BMKG bahwa BMKG bilang di sini besok bakal hujan. Dan saya juga menggunakan ilmu leluhur yang memang saya lihat ini ada logikanya. Karena di sini kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta, terus kita meminta arah angin ini dipindahkan, bukan melangkahi Tuhan. Bahkan kita meminta ke Tuhan untuk dipindahkan karena di sini bakal ada acara hajat ataupun hajat yang besar. Dan di situ kita minta ridho dari Allah juga. Jadi kan aku udah bilang nih, hari ini BMKG. Jadi saya tuh kan lihat HP dulu Mas. Hari ini BMKG ngeramalnya itu bakalan hujan banget. Terus arah hujannya itu di daerah barat dan timur. Tapi kalau katanya BMKG mengeluarkan pernyataan bahwa hujan ini berhenti bukan gara-gara Rara. Hujan ini berhenti memang hujannya udah saatnya berhenti, kata BMKG. Ya, aku sih pernyataan itu saya sangat bersyukur sekali ya. Hujan memang udah saatnya berhenti karena memang kalau jawaban Rara adalah itu berkah dari doa. Karena kalau mau dibuka datanya kembali, main-main data, saya ada perkiraan BMKG per jam. Jadi saya tuh punya tim grup doa pawang hujan Mandalika dan grup tenda. Saya punya asisten 2. Itu saya screenshot per jamnya BMKG itu kirim. Suara sumbang untuk Rara tak kunjung selesai. Aksinya tampil di muka publik, pertontonkan aksi usir hujan dipandang untuk pamer semata. Lebih jauh lagi, tindakan Rara dinilai melangkahi praktik pawang hujan yang hanya bekerja di belakang layar, tak sekalipun dipertontonkan aksinya di muka umum. Nah, jadi kalau untuk pawang hujan sendiri biasanya memang dilakukan itu di belakang panggung, bukan di depan panggung. Kecuali emang niatnya untuk menunjukkan ini ada sebuah kebudayaan ataupun kayak atraksi, emang disengaja. Tapi sebenarnya dari zaman dahulu pawang hujan itu selalu bekerja di belakang panggung dari mulai acara itu dimulai. Seperti itu. Pawang hujan trending 1 belum pernah? Iya. Belum pernah. Tapi Mas Didi masuk Dorna TV juga belum pernah kan? Masuk mana? Dorna TV. Oh, masuk tuh pasti. Masuk, Oh iya, luar biasa. Luar negeri loh. Luar Mas. negeri loh. Perempuan pertama. Teknik marketing yang luar biasa Anda Mandalika. Keren banget.
Luar biasa. Iya, itu bukan teknik marketing, Mas, itu real kejadian, Mas. Real kejadian. Iya Tapi kan dong. jadi marketing. Iya sih. Iya orang- dong. Ritual tertentu ini ditunjukkan kepada orang ramai itu fungsi kerjanya kurang maksimal gitu. Dibanding emang orang yang tulus ngebantu ataupun bekerja di belakang panggung. Sudah sukses itu sempat ditelepon sama panitia karena pimpinan Dorna itu pingin saya naik ke podium. Timnya Pak Jokowi juga kepingin Rara ada di situ. Tapi saya sudah menerapkan ilmu ikhlas. Jadi kayak gini, seorang pawang hujan itu kan melayani bagaimana langit di yang saya handle itu nyaman. Pawang hujan sejatinya telah mengakar serta bagian dari tradisi warisan leluhur. Dipercaya sejak zaman Kerajaan Nusantara, jasa pawang hujan sudah digunakan. Meski bertentangan dengan logika ilmiah karena beririsan dengan hal berbau metafisis, tak dipungkiri aktivitas pawang hujan tetap dipercaya masyarakat lokal serta diyakini sebagai tradisi serta kearifan lokal. Untuk pawang hujan ini biasanya diturunkan, jadi diturunkan dari orang-orang tua dulu kepada anaknya ataupun memang murid-muridnya. Nah, terus ini juga ada proses untuk pembelajaran, jadi mempelajari arah mata angin, arah berbicara ataupun komunikasi kepada alam semesta, dan ada juga doa-doa tertentu yang dipanjatkan saat sebelum acara dimulai. Gimana logikanya Anda ngusir hujan pakai bawang sama cabai itu gimana logikanya? Karena ini kan tradisi ya. Rara itu kan jadi pawang hujan tuh udah dari kecil turun temurun. Dari 9 tahun. Jadi kakek itu bisa. Nah, Bude Rara itu memang kalau zaman umumnya itu kan paranormal bahasanya. Paranormalnya Butin. Jadi ilmu ini tuh udah ada Turun garisnya. temurun. Iya, saya udah diajarin. Lantas seperti apa cara kerja dan metode seorang pawang hujan ketika menangkal agar hujan tak turun di sebuah wilayah? Jadi kan ini ada harusnya ada Itu ini ya. hio bukan sih? Ini hio. Hio yang Cina itu bukan? Yes. Nah, ini sebenarnya sih ini sih, Mas. Ini monggo. Gini aja sih, Mas. Ini kan cabai, bawang kan. Bawang tusuk. Bawang tusuk. Iya. Terus? Sebenarnya ini kode alam kayak SOS lah. Masuk. Iya, SOS karena kan awan tuh kayak alam lain tuh udah tahu kalau kayak gini lagi dipawangin. Tancapin ke tanah gitu. Terus coba ke tanah. Ininya? Kalau hio itu kan untuk elemen panas. Ini juga dibakar. Dibakar kan Rara nggak ngerokok, saya nggak ngerokok. Jadi kalau orang rokok bisa sampai rokokan? Boleh dong. Bisa, boleh. Oh gitu. Gunakan kembang 7 rupa, biasanya ada dupa juga, kopi pahit. Terus ada juga yang masih mempercayai tentang cabai sama bawang yang ditusukkan terus ditanamkan. Terus ada juga yang menggunakan asap kemenyan. Itu biasanya dibakari di tempat acara. Terus ada juga yang menggunakan katanya pakai celana dalam. Itu kadang masih dipakai juga sama zaman sekarang ya. Terus ada juga yang menggunakan pusaka-pusaka tertentu yang memang itu bisa menadahkan atau menghentikan hujan sejenak selama acara itu sampai selesai. Nalar modern dengan segala probabilitas atau kemungkinan yang bersandar pada keilmuan tentunya keras menolak aktivitas pawang hujan. Meski begitu, tak dipungkiri kepercayaan terkait tahayul masih kuat dipegang masyarakat lokal. Bahkan sastrawan dan jurnalis Mokhtar Lubis dalam pidato kebudayaan pada 6 April 1977 menyebut bahwa percaya tahayul masih menjadi satu dari 6 sifat manusia Indonesia. Teori langit itu ya nanti jadi egois. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pembalap, pokoknya pemerintah. Nah, langit itu ada AC besar. AC besarnya itu remote-nya di Rara. Oke. Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Terlepas dari popularitas pawang hujan yang naik tajam, benarkah Rara pun berkomunikasi dengan alam untuk menangkal terjadinya gempa susulan? Gue penasaran, ada pawang hujan, ada pawang gempa nggak? Rara sering bantuin Basarnas untuk kalau gempa itu kan
unpredictable sebenarnya, ya kan? Tapi diajak komunikasi supaya tidak terjadi gempa susulan. Berbicara tentang Mbak Rara yang sempat memawang hujan di MotoGP, itu saya mungkin menganggap dia mungkin punya kepercayaan tersendiri ataupun pembelajaran tersendiri tentang alam semesta ataupun dewa-dewa. Jadi memang ada, kalau di keyakinan tertentu itu ada yang percaya ada dewa langit, ada dewa yang ini. Jadi mungkin dia berbicara sama dewa-dewa yang udah dianggapnya teman.